kita ngaji, maka juga adabnya ada. Yakni apa? Salah satunya ayanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Memandang gurunya itu dengan pandangan memuliakan, jangan diremehkan. Walaupun mungkin kita merasa lebih tinggi dan sebagainya, perasaan itu dibuang mestinya. Termasuk mendoakan, ya. Misalnya Allahummastur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ini doa bagus. Ya Allah, tutupi aib dari muallimku, jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Karena kalau sudah tidak senang, menghina, hubungannya sudah tidak bagus, itu tidak berkah ilmunya. Ini perhatiannya Imam Asy-Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik. Kata beliau ini di dalam kitab Al-Majmu', ya, di bagian Adabul Alim wal Muta'alim. Kata beliau, kuntu asfahu al-waraqah. Aku itu membuka lembaran kertas atau lembaran catatan. Baina yaday Malikin rahimahullah. Depan Imam Malik rahimahullah. Safhan rafiqan, dengan membuka secara lembut dan pelan, haibatan lahu, karena segan kepada Imam Malik, li alla yasma'a waq'aha, agar Imam Malik enggak dengar bunyi kertas yang terbuka itu. Coba ini Imam Asy-Syafi'i, padahal beliau berguru kepada Imam Malik itu sudah hafal kitab Al-Muwatta itu. Tapi beliau begini adabnya. Sekarang kadang itu siswa itu belajar sambil main-main. Wa ayyadkhulaka milal haibah farighal qalbi minasyawagil. Dan hendaklah dia masuk dengan segenap haibah, keagungan ilmu ini perlu dimasukkan dalam hati kita. Kita ini sedang apa? Berjuang ini. Kelihatannya mungkin sekedar ngaji, tapi bayangkan bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair dengan cara begitu juga ngajari, bahkan tempatnya kadang di kebun, di rumah, di mana saja, mengajari masyarakat. Tapi dalam rangka apa? Ini sudah tahu ini baiat Aqabah pertama kan. Jadi beliau dikirim Rasulullah, ini dalam rangka untuk tatbiqus syariah, menjalankan Islam supaya bisa diterapkan. Walaupun sekedar ngomong-ngomong, ngumpul, tapi itu hadir dalam benak para sahabat. Yang dilakukan itu hebat. Mengosongkan hati dari kesibukan. Mikirin apa, sudah kosongkan dulu. Mutatahhiran, mutanadzifan, bisiwakin, suci, ya, bersih. Bagusnya wudu, ya. Kemudian siwak, pakai siwak, gosok gigi. Wakosi syaribin, ya. Mencukur ini syarib, kumis, ya. Kalau kumisnya lebat betul, jangan dipelintir begini. Dicukur atau dipendekkan. Wazufrin, memotong kuku. Wa izalati karihi raihatin, menghilangkan bau yang enggak wangi. Nah, ini perlu kita upayakan, ini adab belajar, ya. Dan ini di pengantar kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya. Sehingga memang ini penting. Walaupun dianggap belajar merdeka ini tidak perlu lagi begini. Nah, muridnya Imam Asy-Syafi'i, kalau ini tadi Imam Asy-Syafi'i ngomongnya begitu, ya. Beliau hati-hati sekali berhadapan dengan Imam Malik. Kalau Imam Ar-Rabi' muridnya ini ketika belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, wallahi, demi Allah, majtara'tu an ashribal ma'a, demi Allah aku ndak berani minum air. Wasyafi'iyyu yanzuru ilayya, sementara Imam Asy-Syafi'i melihat kepadaku, haibatan lahu, karena segan kepada beliau, menjaga karena wibawanya Imam Asy-Syafi'i, menjaga wibawa beliau. Ini yang saya katakan tadi, beliau ini 40 kali dijelasin tidak faham-faham, di privat oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ulama besar. Ini di dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Artinya apa? Ini sikap penting yang bukan kecerdasan semata, tapi adab ini yang bisa mengantarkan seseorang menjadi bermanfaat ilmunya. Kalau ini tidak ada, ya, sebagaimana kata ini di Faidul Qadir itu, kurang adab itu bisa tidak dapat barokah. Bahkan belajar aja merasa males. Imam Al-Jauhari ini, ya, berguru kepada Imam Al-Munawi, kakinya terbuka. Kemudian kata Imam Al-Munawi, anta qalilul adab, la yaji'u minka fit thalab. Engkau ini kurang adab, maka tidak akan datang kepadamu, ya, rasa nikmat di dalam menuntut ilmu. Ghutta usbu'ak, tutup itu jari-jari engkau, wasta'malil adab, dan gunakan adab. Maka beliau kemudian lakukan itu.
Kemudian wazala anhu ma kana yajiduhu minal istighfaf. Setelah itu hilang. Allah cabut dari benaknya Imam Al-Jauhari yang masih muda ini, menggampangkan ilmu, menganggap remeh, ringan. Oh, itu mudah aja. Saya sudah bisa. Belum dijelasin sudah bisa. Baca sendiri saya bisa. Kalau seperti itu tidak perlu halakoh kita. Baca sendiri bisa, bahkan mungkin lebih paham sampean baca sendiri, bisa mutolaah sendiri. Tapi ini yang dilakukan para ulama-ulama dulu. Ini mungkin untuk materi kedua, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan baik kita sebagai guru apa enggak itu memperhatikan tadi aturan-aturan itu bagian dari adab. Adab itu bagian dari hukum syariat.